Ya teman-teman semua, jadi video kali ini nih gue akan bahas saham Supa ya guys ya. Ini gue coba buka aja sahamnya. Nah di sini, jadi saham Supa ini kemarin cukup menarik sih, cuman gue telat sih. Tapi at least setidaknya kita bisa dapet cara bermainnya ya, atau cara uh, bandar atau apapun lah, atau owner ini berpikir gitu. Karena kalau gue lihat-lihat ini kan kemarin sempet, ini kalau kita close di sini ya. Nah ini kan sempet minus berapa persen ya, kalau nggak salah ya, minus 24%. Nah, ketika minus segini banyak 28%, ini tuh ternyata ada yang nampungin barang, guys. Nah, di sini udah gua tandain dari tanggal 23 Desember ya sampai tanggal 30. Ini ada yang nampungin barang nih, gitu. Nah, kenapa gue bisa tahu? Sebenarnya ini bisa dicek sebelum-sebelumnya ya, tapi karena ini udah tanggal 10 Januari gue telat. Itu kita bisa cek di sini, guys. Nah, di sini ID Excel dari perusahaan tercatat, keterbukaan informasi. Nah, nanti teman-teman bisa cek aja ya. Di sini gue tuh tadi iseng-iseng nih gue cek Supa gitu. Terus ada laporan nih 8 Januari. Seharusnya ini kalian bisa cek sebelum-sebelumnya ya. Cuma di sini kan gue cek ya. Jadi owner-ownernya ini tuh kelihatan guys, siapa aja gitu kan. Jadi harusnya sebelum-sebelum ini teman-teman bisa cek nih. Kayak misalnya si ini ya, ini kan ketahuan nih, Lelang Media Visitama dan lain-lain. Ini tuh pemegang saham di atas 5%, pengendali dan pihak afiliasi bla bla bla. Nah, di sini si Elang Media Visitama kan pengendali dan Kudo Teknologi juga pengendali. Jadi jumlah sahamnya itu yang lumayan besar nih di sini, besar banget. Nah, di sini juga ada yang 5%. Nah, kalau 5% dan lain-lain ini itu kalau misalnya dia mau jual dan beli, dia harus menginformasikan gitu. Jadi sangat terbuka siapa yang istilahnya quote on quote menjual atau siapa yang membeli gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih jumlah perubahannya 178 lembar gitu, atau sekitar 1 juta lot lah ya ini perubahan. Jadi ada penambahan nih. Sebelumnya itu 9,1 jadi 9,3. Berarti si Elang Media Visitama itu dia membeli sahamnya. Dari persen saham sebelumnya itu sekitar segini, jumlah saham bulan ini which is sekarang ini adalah Januari itu 9,3 miliar ya ini ya. Berarti ada penambahan sekitar 178 juta atau 1,7 jutaan lot lah gitu. Berarti dia membeli. Nah, kapan membelinya? Sebenarnya kita bisa cek ya guys ya. Ini kan tadi kita bisa cek di sini Supa kan. Nah, kalau gua cek 5%, ini kan 9 Januari ya. Ini kita bisa cek kalau misalnya ada pembelian atau penjualan, siapa nih saham Supa yang di atas 5%? Apakah ada pembelian dan penjualan? Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya Supa. Nah, kelihatan nih PT Elang Media Visitama ketika dia mau menjual dan membeli, dia pakai broker Trimegah EKE LG ya kodenya, dan Mandiri Sekuritas EKE CC gitu. Jadi ketahuan nih kalau misalnya ada LG atau CC yang tiba-tiba menjual dan membeli secara besar, itu menjual secara besar itu ketahuan ini si PT Elang ya. Kita lihat nih, oh ini warnanya nggak biru. Kalau warnanya biru ini berarti ada penjualan dan pembelian gitu. Si ini ya, si PT Elang, si Kudo, si siapa ini namanya, Holding bla bla bla, dan Kakao Bank. Nah ini dia nggak ada yang menjual dan membeli. Tapi si ini PT Elang Media Visitama itu dia nggak ada penjualan dan pembelian nih di tanggal berapa ya ini ya. Pokoknya baru lah ini. Kalau nggak salah baru sih. Iya baru kok ini. Per tanggal ini ya kalau nggak salah ya. Ini tanggal 9 Januari, berarti kurang lebih ya 7 atau 8 Januari ya. Jadi dia nggak ada penjualan atau pembelian. Nah, gue penasaran berarti kalau misalnya ini gue catat aja ya guys ya. Jadi tesis saham Supa. Nah, ini gue tulis tesis saham Supa. Jadi si Elang ini dia melakukan pembelian dari Desember ke Januari 2026 ya. Ini 2025 itu kurang lebih sekitar berapa tadi ya? 1,7 juta lot. Dia melakukan pembelian. Nah, kita harus cari tahu nih di tanggal berapa nih si 1,7 lot ini dibeli gitu. Nah, kalau yang ini kan dia nggak nemu nih.
Nah gua tuh pakai ini guys, Neo BDM. Nah gua cek nih dari tanggal 17 sampai 18. Dia kan startnya dari tanggal 17 ya ini ya, 17 Desember. Gua cek nih 17. Oke, belum ada, LG-nya belum muncul. LG-nya malah jualan berapa nih? Duh, nggak kelihatan lagi. Malah jualan. Kita cek lanjut. LG belum nemu. LG belum nemu. Lanjut lagi. Malah jualan 97.000 lot, kecil. 97.000 lot ya. Jadi kita cari LG yang di sisi buyer. Kalau ini kan di sisi seller ya. Oke, 20 nggak ada. 21 nggak ada. 22. Nah, loh, LG kok mulai beli nih 22 sebesar 311.000 lot. Oke, LG beli. Ini kan di Neo BDM. Kita cek juga di Stockbit ya. Terserah kalian mau pakai apa. Gue sih terserah. Cuman LG, LG beli 34 miliar di 300.000 lot. Oke, LG beli. Tapi kita cek nih. Ini kan dia beli LG di 300.000 lot. Kita cek di sini berarti yang kepemilikan 5%. Ingat, kepemilikan 5%. Tanggal 22 ya, let's say. Ini 9 Desember berarti tanggal 22. Oke. Mungkin di sini kita harus cek dulu, guys. Ini gua close aja biar nggak bingung ya. Kita cek supa. Apakah LG ini, kan nggak semua LG ini yang menjual dan membeli kan si elang kan, enggak kan, bisa jadi trader dan lain-lain. Nah kita cek nih si supa. Nah oke, nggak ada yang merah dan biru ya. Nggak ada merah dan biru, nggak ada yang biru ya guys ya. Jadi di tanggal 22 ini belum ada. Oke, tanggal 22. Oke, kita start mulai tanggal 22 berarti. Terus kita balik ke tanggal 23 ini nih. Karena berarti tanggal 22 ini si LG ini itu kemungkinan trader. Oke. Nah, terus kita cek nih tanggal 2 di sini ya. Oke, ini belum ada juga. Oke. Belum warna biru ya. Jadi kalau ada perubahan tuh biasanya ada warna biru gitu, guys. Oke, tanggal ini belum, tanggal 24. Let's say tanggal 24. Setidaknya kita tahu kan, nggak perlu satu-satu gitu. 24 juga belum ada. Oke, jadi belum warna biru. Nah, kita tanggal 29. Kita cek. Tanggal 29, apakah ada pembelian? Loh, ada warna biru nih. Apa nih, supa? Jadi si Trimegah nih, PT Trimegah Elang Media, mungkin ada pembelian dan penjualan. Kita lihat. Ternyata bener, jadi jumlah saham ya ada penambahan. Yang sebelumnya nih kepemilikan tanggal 23 jumlah sahamnya nggak ada, nambah nih 5 berapa ya, 500.000 ya berarti ya, 500.000 lot si di tanggal 24 gitu. Dia pakai, karena dia yang atas berarti dia pakai Trimegah harusnya, LG. Oke, kita cek tanggal 24. Kita cek tanggal 24 guys. Kita cek tanggal 24. Apakah si LG beli? Bener ke sini 24 Desember ke 24 Desember. Oke, buying lot. Loh, kok cuma dikit gitu kan. Kita cek. Gue biasanya biar nggak bingung dari tanggal 23 ke 24 nih. Nah, LG kan beli kan 493. Di tanggal 23 ke 24 ya mendekati lah. Jadi ketahuan ya tanggal 23 Des ya, dia beli LG by kurang lebih sekitar berapa nih, 493k match ya sama si ini, kurang lebih sekitar segitu. Kalau 50 juta berarti dikurangi nolnya 2, sekitar 500.000 lot gitu. LG buy, yang mana ini elang, mungkin guys, mungkin ini adalah si elang. Oke, nah bentar, jangan lupa juga gue biasanya cek itu
itu kalau gross berapa ya si LG? Sekitar 1,6 juta. Ya udah kita net aja 23. Oke, sambil kita cek nego. Pesan nego nggak ada ya di all market. Oke, ini net. Kalau net dia nyampe ya 493, kurang lebih di tanggal 23 ke 24. Nah, tanggal 23 ke 24 tuh di mana? Berarti 23 ke 24 berarti di sini nih. Sekitar di sini 23 sampai 24. Jadi dia yang nampungin barang nih. Ketika ada yang jualan besar nih. Ada yang jualan besar, kalian bisa cek sendiri lah yang jualan siapa. Terus di sini ada yang nampungin barang, which is tadi 500.000 lot loh, besar loh itu 500.000 lot. Di sini 500.000 lot. Sampai sini ya. Nah, terus kita cek lagi. Kan tadi dia bilangnya di sini ya. Di sini kurang lebih kan tadi sekitar dia beli 1,7 juta. Kurang lebih. Nah, dia di sini udah beli, terus kita cek lagi ke hari selanjutnya ya, guys ya. Ke hari selanjutnya kita search lagi Supa ya. Supa. Loh, kok warna biru lagi? Supa beli ya. Yang nambah itu harusnya yang bawah ya ini ya. Nih nambah dari 500k ke berarti berapa ya ini ya? 500k berarti 1,5k ya, 1,5 juta. Ini dia pakai LG lagi nih. Ya kan? Pakai Trimegah lagi. Nah, kita cek di sini tanggal berapa ini tadi? Ini ya, tanggal 24 ke 29. Kita cek 24 ke 29 LG. Nah, ini kan penambahannya 104k ya. Gue bingung kan, ini kok bisa kayak gini. Nah, gue cek nih, ini jujur gue juga bingung kok bisa kayak gini ya. Apakah ini nge-lag atau gimana, gue bingung gitu. Jadi kalau di sini buying lotnya sekitar 551. Nah, gue tambahin ke 30. Jadi 839. Hampir 1 juta, 29 Desember. Kalau gue tambahin di sini tanggal 30, tanggal 22. Nah, ini lebih make sense nih, 1,2. Ini 1,5. Oke, bentar coba gue tambahin di sini. Tanggal 23. LG gue jadiin gross jadi 88,7 net. Bentar. Sorry kok 16 Desember 23 ke 29. Jadi dia beli 581, which is ini nggak match sih sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ya 24 sampai 29. Nah, LG 104. Ada beda-beda nih. Bingung, gua pun juga bingung. Kok bisa seperti ini? Tapi setidaknya kalau gua tambahin ya sampai 30 839. Jadi hampir mendekati nih. Hampir mendekati. Kalau gua tambah sampai ini ya, 843. Jadi sekitar segini-seginian sih. Jadi nggak nyampe 1,7 juta, tapi setidaknya ya kalau kita lihat di sini, ini nih sampai tanggal 30 nih ada yang nampungin barang nih. Ada yang nampungin barang, cuman ya tektok-tektokan gitu ya. Ada yang nampungin barang. Tapi nggak sampai 1,7, gue juga bingung. Tapi hampir 1,7 juta. Jadi kalau gue di sini ya sampai tanggal 29, salah. Sampai tanggal 29 ini ada 581. LG 104 kalot.
24 sampai 29 29 ini 100 berapa tadi, 104 kalot. Nah coba kita cari di nego, pasar nego cuman segini ya, 24 sampai 29. Kalau 23 sama juga segini. Nah mulai kelihatan nih 8 dari tanggal 30 ya. Jadi gini guys, reguler, pasar reguler net LG-nya 556 beli ya, dari tanggal 23 sampai 30 in total. Terus kalau di pasar negonya sekitar 291. Bentar, 291 nego 291 k. Ini dari tanggal 23 sampai 30. 23 sampai 30. Karena di tanggal 30-nya ini ya, kalau kita cek di tanggal 30-nya ya, ini dia beli lagi. Cuman kalau gua cek di broker itu nggak nemu gua. Ini apakah brokernya yang error atau gimana, gua pun juga nggak tahu. Nih, dia beli lagi sampai in total 178, which is match gitu sama di sini 1,7 juta. Tapi pas gua baca di broker, ini kan tadi tanggal 30 ya. Bentar. Bingung. Pasar nego 291, 23 sampai 30 all market jadi 2,1 juta reguler. LG-nya 1,8. Loh kan? Bener ini tanggal 2. Jadi kalau all market emang LG-nya 2,1, tapi kalau reguler jadinya LG-nya 1,8 juta in total. Bentar, ini gua gini aja deh, regulernya 1,8. Negonya nggak usah dihitung ya, gue bingung sendiri anjir. 30 ada 1,8 juta lot. Ini dihapus aja, kelihatan ya. Jadi terserah sih, nanti mau di pertanggal-tanggal boleh. Nih kayak tanggal 23 sampai 24 kayak gini kan LG-nya kelihatan. Regular gross ya. Kalau di net gimana ya tadi ya? 30 cuma 556 loh. Kalau 31 sama 556 kalau net ya. Kalau gross kelihatan LG-nya 1,8 juta. Gue pun juga bingung ya, ini net sama gross bedanya apa. Tapi intinya seperti itulah, you get my point lah ya guys ya. Jadi dia dapat 1,8 juta barang lot. Nih ya 1,8 juta, which is ini match sama ini 1,7 juta lot. Jadi si elang kemungkinan ya beli 1, juta. Nah sisa 0,1 jutanya mungkin ini adalah trader dan whale yang lain. Jadi dia make sense beli di situ. Nah untuk konfirmasi lagi, nah di sini kan udah gua ini ya, dari tanggal ini 23 Desember sampai tanggal 30 ini ada yang beli nih. Nah gue coba maksimalin dari volume ya. Volumenya biasanya tuh akan kelihatan juga guys. Nah ada spike nih, kita lihat ya, spike kecil nih 30 menit bahkan 15 menit pun juga kalian bisa lihat. Ini ada spike kecil nih, nih jam 9.30 tanggal 23, terus ada spike lagi jam 24 jam 9. Kita cek, oke, jam 23 Desember jam 9.30. Kita pakai ini guys, running trade ya. Running trade lihat semua. Nah, kita cek di tanggal 23. Filternya gue pakai ini minimal 100 ya, terserah sih, ini buy, ini LG, apply. Terus jamnya loh salah. Nah dia bener gini. Nih LG 2500, 1500 beli nih dia.
Terus kita cek nih, ini kan tadi jam 9.30 ada spike ya. Gua cek deh 5 menit. Nih. Jadi di jam-jam sekitar 9.25 nih. 9.25 kita turun aja ya, 9.25. Loh, tiba-tiba ada 10.000 lot. 925. Mana ya 925? Mungkin ya sekitar seginian ya. 9 ini 925 100 98. Loh, 9.800. 9.800 lot. 2.000 3.000 36.000 lot jam 9.31 nih. 9.35 tuh, 9.30, 9.325 sekitar seginian nih. Ada spike nih di sini. Bener ya, di sini ada spike ya, 936.000 gitu. Jadi sekitar jam seginian tuh ada spike pembelian. Nah, terus ada tanggal 24 juga nih. Tanggal 24 kita cek. Set. Filternya tetap sama, LG yang buy ya. Jam 9 nih, ada 1.000, 1.300. Jadi spike-nya ya meskipun nggak se-spike ini ya, tapi spike-nya ada lagi, cuman jam 9.05-an. Ya sekitar seginian lah ini. Ada spike ya 920 nih, 920-an nih ada spike lagi, ada 1.000 lotan, ini ada 1.000 lotan lagi. Kurang lebih untuk konfirmasinya seperti itu guys. Yang beli adalah LG, bener ya. Jadi berdasarkan price action juga, volume di price action ini ada spike ya, spike di jam tertentu. Ini bener ada yang beli, di konfirmasi sama running trade LG yang buying spree di jam-jam spike-nya gitu. Karena kalau kita lihat ya guys ya, di misalnya saya jam 2 jam ini ya, 24 Desember sekitar itu, setelahnya ini volumenya turun gitu. Jadi kalau kita lihat ini volumenya, lotnya gua ilangin deh ini 0. Minimum lotnya gua ilangin gini. Apply. Di jam-jam ini lotnya hilang jam 10.30 nih. 10.30 ya. Jam 9 masihan. Loh, hilang ini. Volumenya kecil, 10.30 nih. 10.30 ya. 10.30-an loh. Sekitar kecil-kecil nih. Kecil. Ada spike dikit, kecil-kecil lagi. Spike dikit, kecil-kecil lagi gitu. Jadi make sense ini kalau menghilang seperti ini. Kalian kalau lihat volume besar gini, kalian lihat aja jamnya, terus kalian cek di running trade seperti ini, oke? Jadi di kesimpulannya adalah di harga-harga ini ada yang nampungin barang antara 935 sampai 875. Jadi kalau kalian masuk di harga yang segini-ginian nih, bagus nih. Karena kalian masuk di harganya bandar gitu. 49%. Jadi seperti itu guys. Harga sangat make sense. Karena ada yang nampungin, which is ya kalau tadi ya si elang gitu. Kemungkinan ya siapa lagi gitu kan. Oke. Jadi untuk Supa seperti itu. Mungkin nextnya kalau ada saham-saham lainnya yang menarik, oke lah ya guys ya, untuk kita hitungin barangnya. Soalnya tadi ini hitungan barangnya agak aneh karena ternyata net, tapi kalau di gross itu kurang lebih sekitar 1,8 juta gitu. Ini hampir istilahnya ya, mendekati 1,7 juta lot tadi gitu. Oke. Sekitar segitu aja buat video kali ini, and see you next video. Bye bye.